الدين الشافعي ثم إلى سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود والأستاذ علي بن محمد بن حسين بن علي بعبود وثم إلى الوالد محمد توليد بن هادي وثم إلى حضرة الشيخ حاج محمد عثمان الإسحاقي وثم إلى حضرة الشيخ حاج أحمد أصراري الإسحاقي وثم إلى الحاج سلمان الهودي بن عمر السعيد وثم إلى روح المرحوم الحاج شمس الهدى بن سلمان الهودي وثم إلى روح المرحوم الحاج علي الخصر بن محمد الهودي وثم إلى روح الحبيب علي بن طه السكاب والحبيب عدروس بن حسين المعاقيل والشريفة مريم بنت محمد الحداد وثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر السكاب ثم إلى روح الشريفة عربية بنت أبي بكر المساوى وثم إلى روح المرحومة سامي بن نهار وثم إلى روح الحاج حميد بن جائز ثم إلى روح الحاجة سيامي بنت متعلم ثم إلى روح الحاج وثم إلى روح المرحوم وفاء حسيني وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأمواتكم عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة أن الله يجعل قبرهم روضة من رياض الجنان وأن تجعل قبرهم خفرة من خفار النيران على هذه النية وكل نية صالحة على حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Dibilang mirip kan? Saya dari sini kan mirip. Sampai kan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para sahabat, para imam, bapak-bapak jamaah majelis burdah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya yang insyaallah kita semua pada malam hari ini mendapatkan ridha, ya, mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi sekali lagi bahwa majelis yang besar, ya, yang datangnya itu banyak, belum tentu di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baru ini saya lihat ada majelis besar tapi dimulai dengan musik DJ. Jadi ini Allah sengaja Allah perlihatkan kepada kita. Ya, bagaimana mungkin sesuatu yang baik dicampur dengan kebatilan? Ya. Kita melihat juga memang ini akhir zaman, ya. Kadang sambil menyampaikan ilmu dengan apa? Merokok. Kalau rokok itu baik, coba dikasih ke anak. Ya. Dalam bab pembahasan ilmu fikih, ya, merokok di dalam masjid itu diharamkan karena itu mengurangi kemuliaan masjid, merendahkan kemuliaan masjid. Karena rokok itu memang sesuatu yang tidak baik. Baik kan rokok? Baik. Kasih anak coba. Pasti nggak mau kan? Berarti rokok itu tidak baik. Di sini akhir zaman. Jadi ada majelis-majelis yang besar, yang khusyuk, yang penuh dengan ketawaduan, ya, masjidnya. Majelisnya Kiai Haji Ahmad Asrari al-Ishaqi yang kita tahu, ya, itu banyak orang, benar itu masjid majelis yang benar-benar
berjalan di atas rel yang benar, ya. Karena dimulai dengan asasnya ilmu, ya. Apa itu pembersihan hati majelisnya. Majelis sekarang ini yang penting kayak konser, ya. Seperti konser. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Burdah Al-Madih yang ditulis oleh Muhammad bin Sa'id bin Himad bin Abdullah As-Sanhaji Al-Busiri Al-Misri, ya. Beliau seorang yang alim, allamah. Sampai-sampai para ulama mengatakan tidak ada karangan, ya, secara sastra Arab yang terbaik dalam hal memuji Rasulullah kecuali Burdah yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, ya. Tidak ada tandingannya. Judul aslinya bukan Burdah sebenarnya. Al-Kawakibud Durriyah fi madhi khairil bariyah. Itu judul asli yang pertama beliau tulis, ya. Beliau berguru kepada Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi berguru kepada Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, ya. Berarti ini thariqah yang kita pakai, thariqah Syadziliyah, ya. Abul Abbas Al-Mursi itu pernah berkata dalam satu qaulnya, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat 'ain ma'adattu nafsi minal muslimin." Ya, kalau saja Rasulullah itu hilang satu detik saja dari ingatanku, maka aku menganggap diriku bukan sebagai seorang muslim. Ya, kita kalau sudah keluar dari sini lupa sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau-beliau itu yang sudah tenggelam dalam cinta dan mahabbah kepada Rasulullah selalu ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah luput, ya, ingatan beliau-beliau itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mudah-mudahan majelis yang sebentar lagi kita mau ikhtitam, ya. Kapan? Minggu depan, ya. Dalam menyambut bulan Ramadan, ya. Ya, mudah-mudahan kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Baik, kita mulai saja. Qala al-musannif. Ya, ada perbedaan. Saya baru ngaji kemarin Al-Baijuri, Al-Musannif dan Mu'allif. Ya, ini menurut Imam Baijuri, tapi tidak salah juga kalau ada orang mengatakan qala al-Mu'allif. Musannif itu bagi yang mengarang matan, ya. Seperti Imam Nawawi, pengarang matannya ini beliau berkata i'lam, ya. Jadi musannif itu bagi yang mengarang matan. Matan itu teks asli. Ya, kalau syarah itu penjelasannya. Mu'allif itu syarahnya. Qala al-mu'allif itu syarah. Tapi tidak ada salah kalau ada yang mengatakan yang mengarang matan qala al-mu'allif sama saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi as-salihin fid dharain amin. Ini bab-bab yang ringan, ya, masih, ya. Babu adhkarir rak'ati tsaniyah. Membahas tentang bab di rakaat yang kedua. I'lam anna al-adhkar allati dzakarnaha fi rak'atil ula yaf'aluha kullaha fi tsaniyati ala ma dzakarnahu fil ula min al-fardhi wan nafli wa ghairi dzalik. Tidak ada. Itu cuma langsung 10 kayaknya. Ya. وغير ذلك من الفروع المذكورة إلا في أشياء. Jadi di sini dikatakan, ketahuilah bahwasanya zikir-zikir, ya, yang telah kami sebutkan di rakaat ula, di rakaat yang pertama, ya, itu
dilakukan yaf'aluha kullaha fi tsaniyah, sama dengan apa yang dilakukan di rakaat yang kedua. Atas apa yang telah kami sebutkan di rakaat pertama daripada sholat fardu maupun sholat sunnah atau yang lainnya minal furu, daripada cabang-cabang yang telah kami sebutkan, illa fi asya, kecuali ada beberapa yang akan kami sebutkan di bawah ini. Ahaduha, salah satunya adalah anna rak'atul ula fiha takbiratul ihram wa hiya rukun, ya. Kalau di dalam rakaat pertama itu ada takbiratul ihram, di rakaat kedua tidak ada. Itu perbedaannya, ya. Walaysa kadzalik ats-tsaniyatu fa innahu la takbira fi awwaliha, ya. Dan tidak ada di dalam rakaat yang kedua, ya, takbir di awalnya seperti takbiratul ihram. Wa innama takbirah allati qablaha li raf'i min as-sujudi ma'a annaha sunnatun, ya. Adapun ada takbir yang untuk memulai yang pertama itu seperti tapi bukan takbiratul ihram, seperti ketika kita bangun dari sujud pertama atau ketika kita bangun daripada tasyahud awal, kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu sunnah, ya. Itu bukan bagian daripada takbiratul ihram, tapi itu sunnah. Tapi kalau kita meninggalkannya maka makruh, ya. Artinya makruh, kita melakukan satu kemakruhan di dalam sholat menurut Imam Al-Baijuri, maka sholat kita cacat, ya. Ya, lagian ngapain kita nggak sebutkan Allahu Akbar itu, ya? Kan sangat tidak masuk di akal, ya kan? Kita nggak nyebutin Allahu Akbar, sudah terbiasa dari kecil kita itu, ya. Kan kita sudah, itu taklid namanya. Kan kita taklid kepada orang tua kita, bagaimana orang tua kita sholat, ya kan? Dan itu sunnah, ya. Apalagi menjadi imam, dia meninggalkan sunnahnya Nabi, maka dia tidak pantas menjadi imam. Salah satu syarat seorang itu menjadi imam adalah dia paling banyak melakukan sunnahnya Nabi di dalam sholat, ya. Semua dalam sholat maupun di luar sholat, ketika masih dalam satu rangkaian sholat, ya. Dari pertama itu dia menoleh ke arah makmum, meluruskan safnya makmum, itu sunnah, ya. Itu sunnah. Suhuwakum, dia menoleh ke arah makmum seluruh badannya dan dia memperbaiki shaf, itu sunnah, ya. Banyak di sunnah-sunnah itu, ya. Intiqal, jangan meninggalkan takbir, atau ketika dia setelah selesai sholat, ya, menghadapkan wajah sebelah kanannya ke arah makmum, ya. Itu dalam Bukhari. Kalau dalam Muslim, menghadapkan seluruh badannya ke arah makmum, itu sunnah, bagian daripada sunnahnya Nabi. Supaya apa? Supaya memaklumatkan kepada orang yang baru datang bahwa sholat itu sudah selesai, ya. Kalau masih duduk seperti tahiyat akhir, dipikir orang masih sholat, ya. Itu maksudnya. Dan yang kedua, la yushra'u du'aul istiftah fi tsaniyah. Tidak dilakukan doa iftitah di rakaat yang kedua, ya. Di rakaat yang kedua. Artinya selain daripada itu sama, zikirnya sama. Dan yang ketiga adalah qaddamna annahu yata'awwadha fil ula bila khilaf. Kita telah menyebutkannya di bab yang sebelumnya bahwasanya mengucapkan, melafazkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, di rakaat pertama itu adalah kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf. Di rakaat yang pertama, ya, sebelum membaca suratul
Sebelum membaca sebelum membaca surah yang kedua itu. Surah Qul huwallah ya. Ya. Jadi harus diperhatikan bahwa imam ini yang saya ngomong kemarin masjid ternyata sekarang ribut jadi perebutan jadi imam. Ya, yang kalau subuh mau murojaah hafalan. Sebenarnya orang itu kalau sholat ya berjamaah jangan yang surat yang panjang-panjang, usah perlu. Ya, Nabi itu kalau sholat sendiri baru beliau panjang, tapi kalau sholat berjamaah pasti suratnya yang pendek. Ya. Setelah itu minta pendapat saya, saya tidak ikut-ikutan. Ya. Kalau kita giliran sholat berjamaah, sholatnya panjang-panjang, semua orang tahu, kita hafal. Tapi kalau sholat sendiri, kul ya. Ya, yang sedang juz amma ya. Kalau Jumatan sampai isma cukup, itu sudah cukup ya. Memenuhi standar sunnahnya Nabi. Al-Ataka yang kedua itu sudah cukup. Kalau sholat maghrib ke bawah itu selalu suratnya wadduha ke bawah ya. Sholat isya wadduha ke atas naik sedikit ya. Sholat subuh pun demikian wadduha ke atas. Itu sudah cukup sebenarnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di dalam Al-Qur'an kan dikasih perintah, bacalah ya faqra'u ma tayassara, apa yang mudah daripada ayat Al-Qur'an itu ya. Dan di rakaat yang kedua wa tsaniyati khilafun. Dan di rakaat yang kedua ada khilaf ya antara para ulama. Al-ashah qaulul ashah annahu yata'awwadha. Ada juga qaul ashah ya, ada beberapa ashah itu beberapa pendapat daripada madhab Ashabus Syafi'i yang mengatakan itu boleh di rakaat yang kedua kita membaca ta'awudz ya. Jadi banyak perbedaan ini kalau dalam bab-bab fikih sangat banyak. Dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri juga khilaf ya. Contohnya Imam Al-Ghazali mengatakan melarang mencium lisan daripada kuburan ya. Dilarang, makruh. Tapi Imam Ar-Romli malah menganjurkan, itu sunnah kata. Sama-sama mazhab Syafi'i ya. Banyak itu sekali perbedaan pendapat, bahkan di antara Ashabus Syafi'i saja berbeda pendapat ya. Ar-Rabi' al-Mukhtar, pendapat yang terpilih. Pendapat yang terpilih pun ini masih kalah dengan pendapat yang tidak ada khilaf yang pertama itu tadi ya. Annal qira'ata fi tsaniyati takunu aqall min al-ula. Ya, pendapat yang terpilih bahwasanya membaca bacaan di rakaat yang kedua itu lebih pendek daripada bacaan rakaat yang pertama. Jadi tidak perlu memakai ta'awudz. Ya. Tidak usah memakai ta'awudz karena bacaannya lebih pendek rakaat yang kedua itu, ya. Wa fihi al-khilaful ladzi qaddamna. Pokoknya ada khilaf di antara ini. Tapi yang tidak ada khilaf adalah di rakaat pertama itu kita disunahkan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim sebelum membaca surah, ya. Sebelum membaca surah. Itu bab ya ringan ya. Kita sudah paham semua itu. Ini bab kunut sekarang, babul kunuti fi subhi. I'lam anna al-kunuta fi salati subhi sunnatun. Ketahuilah bahwasanya membaca kunut di waktu subuh itu sunnah. Kunut itu apa? Di syarahnya ini dijelaskan ismun lid-du'a fi salat fi mahalli makhsusin minal qiyam. Jadi kunut itu adalah isim ya, nama untuk doa di dalam sholat
pada waktu, pada tempat yang dikhususkan ketika berdiri. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Apa sunnah muakkadah? Sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, tapi dalam mazhab yang lain mengatakan bahwa Rasulullah kadang kunut, kadang tidak. Bahkan dikatakan juga tidak pernah kunut kecuali kunut nazilah yang 1 bulan itu. Setelah itu katanya tidak pernah kunut. Artinya kita jangan menyalahkan orang yang tidak kunut. Bahkan kalau kita sholat di belakang imam yang tidak kunut, maka kita harus mengikutinya. Jangan imamnya nggak kunut, kita kunut sendiri. Ya, jangan. Ikuti saja karena ini hukumnya sunnah, bukan rukun. Ya, kalau kita beranggapan rukun prinsip, berarti kita harus melaksanakannya. Ya, jangan fanatik terhadap sesuatu yang ada perbedaan pendapat. Tidak, kita harus berbesar hati menerima perbedaan pendapat. Ya. Hadisnya apa? Dalilnya apa? Lil hadis sahih fihi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnut fi subhi hatta faraqa ad-dunya. Ini hadisnya apa? Sayyidina Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak sekalipun meninggalkan kunut, ya, di waktu sholat subuh sampai beliau berpisah dari dunia. Artinya sampai beliau wafat. Ya. Tapi menurut mazhab yang lain, hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini tidak kuat. Ya. Kita tidak bisa salahkan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Hakim, ya, Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in. Wa qala haditsun sahih, ya. Hadis yang sahih, ya. Sudah itu. Di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran, ya. Berkunut 1 bulan, yad'u alaihim, mendoakan orang-orang muslim yang terkena bencana, ya. Tsumma tarakahu, kemudian Rasulullah meninggalkannya. Artinya begini, kalaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak kunut selamanya, hanya 1, 2, 3 kali, bagi kita melaksanakan sunnahnya Nabi seumur hidup bagus nggak? Bagus. Ya, seumpama Rasulullah kunutnya cuma 3 kali, 4 kali, 5 kali lah, atau 1 bulan itu. Tapi bagi kita melaksanakan sunnahnya Nabi seumur hidup kita bagus atau enggak? Bagus kan? Bagus. Ya. Itu dalilnya, ya, bagi mazhab Imam Syafi'i, ya. Memang Rasulullah SAW pernah melaksanakan kunut 1 bulan itu. Kemudian meninggalkan kunut yang 1 bulan itu. Ya, di sini juga ada khilaf bahwasanya yang dilakukan Rasulullah itu bukan nazilah, itu bukan kunut. Nazilah itu doa liraf'i nazilah. Doa untuk mengangkat bala. Bukan kunut nazilah, beda. Ya, ada khilaf di sini, ulama mengatakan itu, ya. Mana itu tadi? Oh ya, ada khilaf. Ini. Ma yuqalu fi subhi li'annahu lam yurad, ya, fi nazilah wa innamal warad ad-du'a yarfa'u an-nazilata fa huwa al-murad huna. Jadi dikatakan di sini bahwasanya yang didoakan Nabi itu, ya, ketika umat Islam terkena musibah, ya, apa itu penyakit,
peperangan dan lain-lain yang mendoakan kejelekan bagi orang kafir, itu bukan kunut, itu namanya doa liraf'i nazilah, doa untuk mengangkat bala yang turun itu. Ya, jadi bukan kunut nazilah. Ya, tapi di sini sudah kadung kita menyebutnya kunut nazilah. Ya, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah itu. Ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Sama seperti silaturahmi. Ya, silaturahim. Silaturahim itu kalau ada orang yang saling memutus hubungan, ya, memutus, tidak saling sapa. Saya contohnya tidak sapaan sama Pak Torik, terus saya datang ke Pak Torik, itu namanya silaturahim. Kalau saya tanpa ada itu, saya datang itu berkunjung, itu namanya kunjungan, ziarah namanya kalau dalam bahasa Arab. Ya, tapi sudah kadung bahasa itu sudah kadung diucapkan silaturahmi, ya sudah. Karena silah itu menyambung. Silah itu menyambung sesuatu yang sebelumnya terputus. Yang orang tidak saling sapa, kemudian menyambung lagi silaturahmi. Ya ini di kitab, bukan karangan saya, bukan saya nggak karang-karang ini. Sesuai bahasanya begitu. Ya, banyak sudah terjadi pergeseran bahasa. Ya, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Cuma kalau ada yang bilang dalam sambutannya kita sekarang sedang bersilaturahmi, ya kurang pas. Ya, silaturahmi itu sesuatu yang terputus disambung lagi, namanya silaturahmi. Kalau saya datang tanpa ada itu ke rumah Pak Zainun, itu namanya kunjungan, ziarah namanya. Ya. Wa'lam anna al-qunuta masyru'un indana fi subhi. Dan ketahuilah, kata Imam An-Nawawi, bahwasanya kunut itu disyaratkan, ya, masyru'. Indana dalam mazhab kami fi subhi wa huwa sunnatun. Di situ apa itu? Ada bahasa Arab ya. Muta'akkidatun apa mu'akkidatun? Hah? Muta'akkidatun atau muta'akkidatun? Muta'akkidatun ya. Ya. Itu sunnah muakkad yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh sunnah muakkad lainnya adalah salat sunnah tahiyatul masjid. Itu salat sunnah muakkad. Ya. Ada salat sunnah ghairu muakkad. Seperti apa? Seperti qabliyah maghrib. Ya, saya baru ketemu itu. Ternyata itu salat sunnah ghairu muakkad. Kadang Nabi melaksanakannya, kadang Nabi tidak melaksanakannya. Ya, tapi kalau tahiyatul masjid itu muakkad. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Sehingga ketika walaupun kita datang terlambat, khatib sedang berkhutbah, kita tetap disunahkan salat tahiyatul masjid. Ya, jadi salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah muakkad. Ya, salat sunnah sebelum zuhur itu salat sunnah muakkadah. Bahkan Nabi melaksanakannya 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Nah ini lau tarakahu, kalau kita meninggalkannya kunut tadi, lam tabtul salatuhu, maka salatnya tidak batal. Lakin yasjudu lis-sahwi sawa'an tarakahu amdan aw sahwan. Tapi disunahkan lagi dia melaksanakan sujud sahwi, walaupun dia meninggalkan kunut itu dengan sengaja atau dengan lupa. Loh, bagaimana kalau tidak sujud sahwi? Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak batal salatnya. Disunahkan dia sujud sahwi. Ya.
Tahu sujud sahwi? Gimana? Hah? Sebelum tahiyat atau sesudah tahiyat? Sebelum. Hah? Sesudah itu sebelumnya? Sesudah tahiyat salam. Hah? Sebelum salam, sesudah tahiyat, sujud glosor. Oh gitu ya? Bukan sesudah tahiyat ya? Sudah tahiyat sebelum Sebelum salam. Nah, Sebelum salam. ini wa amma ghairu subhi min as-salati al-khamsah. Ada kunut ya selain salat subuh daripada salat yang 5. Fahal yaqnut fiha? Apakah kita dianjurkan untuk membaca kunut di dalamnya? Ini yang dimaksud tadi. Apa itu? Fihi thalathatu aqwalun lisyafi'i rahimahullah ta'ala. Ada 3 pendapat dari Imam Syafi'i. Ya, kita dalam sholat 5 waktu itu boleh kita membaca yang dinamakan kunut nazilah. Ya, annahu in nazala bil muslimina nazilatun qanatu fi dzalika li jami'is shalawat. Ya, kalau ada sesuatu yang menimpa umat Islam, maka boleh kita membaca kunut nazilah di dalam sholat 5 waktu. Ya, boleh. Boleh sholat Jumat, ya. Kalau 4 rakaat kapan bacanya? Ya di rakaat terakhir. Ya. Kapan? Sebelum ruku apa sebelum ruku apa sesudah ruku? Sesudah ruku. Ya, ada juga dalam mazhab Maliki sebelum ruku kalau dalam mazhab Maliki, ya. Al-ashah al-mashhur minha, ya ini sudah tadi. Wa illa fala, atau tidak usah apa-apa. Tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Ya benar ya? Ya. Wasani yaqnutuna mutlaqan. Ya. Boleh secara mutlak dia melakukan kunut, ya, mutlak. Wasalis la yaqnutuna mutlaqan. Dan yang ketiga, dia tidak perlu melakukan kunut secara mutlak, ya. Wallahu a'lam, Allah lah yang lebih maha mengetahui. Sudah berapa menit? 33. 3 menit. Oke, sudah cukup sampai sini ya. Jangan panjang-panjang, nanti Pak Torik nanti. Yang penting kita sudah menyampaikan sedikit daripada ilmu. Kita tahu sedikit ya, ada kunut dalam mazhab Imam Malik. Kunutnya sebelum ruku, setelah membaca surah, ya. Kalau bagaimana kalau dalam mazhab Syafi'i kita membacanya sebelum ruku? Nanti ada di sini penjelasannya. Kita harus mengulangnya lagi, ya. Di saat setelah bangun daripada ruku. Yang kunut pertama itu tidak dihitung sebagai kunut, ya. Yang kunut pertama itu kalau kita melakukannya tidak terhitung sebagai kunut, ya. Itulah banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan itu merupakan rahmat, ya. Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu rahmat bagi umat, ya. Bukan perbedaan pendapat saya dan Camat, bukan. Karena nggak punya ilmu kita untuk berbeda, ya. Kita lihat rujuknya siapa? Kembali kepada para ulama, ya. Apa kata para ulama tentang satu persoalan ini? Kita lihat, buka di kitab. Jangan pakai ini sendiri. Menurut saya begini, nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Agama ini punyanya Allah dan Rasul. Yang bisa ini para ulama, ya, Imam Nawawi, ya. Wallahu a'lam wa ahkam. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairil Islam wal muslimin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.